Aku mencintaimu, Candy. Candy. Wah. Gitu. Kita kasih solusi. Indra Bekti. Geriansyah, apa kabar ya Allah? Baik loh, kita ketemu dari zamannya gue masih segini loh Mas. Bukan lagi, lu masih suka gendong-gendong. Siapa yang gak tahu Indra Bekti kan? Wow, pasti ada yang nggak tahu ya, pasti. Mungkin di sini buat bapak ibu Ya, yang udah udah merit, anak Iya, 5. betul. Biasa tahu tuh ya. Tuh tahu gue pasti. ceriwis. Ya. Ya semuanya lah kayaknya lu banyak ya Mas ya? Oh, banyak banget sih emang dulu pada saat itu ya. Oke. Pada zamannya itu banyak banget. Banyak ya? Iya, Nah, betul. jadi gini, ini gue mau disclaimer kepada teman-teman. Intinya adalah kalau gue kelepasan ngomong Mas Ade, Ya, nah itu mungkin biar lo nggak roaming nih. iya bener. Apaan sih ini kok Mas Ade? Nah. Indra Bekti kok Mas Ade? Iya itu ya kan. Jadi ntar mungkin bisa diceritain kali ya Mas ya. Ya, boleh. Dikit, habis itu nanti mungkin awal karir sampai akhirnya sekarang punya beberapa usaha. Ya. Nah, sebenarnya mau gue bahas sih gimana cara menjadi voice over talent yang oke. Bisa nggak? Bisa ya? Bisa dong. Presenter, Bisa. host, Bisa. MC, Bisa. public speaker, Bisa. maling. Maling lagi. Kalau malingnya yang maling hatimu sih Itu boleh. bisa. Itu bisa. Oke, coba Mas. Kurang dekat kita. Gitu, kurang Maaf. Nah, gitu. Oke ya. Oke. Kita mulai dari mana dulu nih? Perjalanan karir boleh? Karir dulu boleh kali ya. Boleh ya? Karir. Sehingga bisa punya ilmu Seperti ini sekarang ini kan. Radio juga kan penyiar radio. Iya, penyiar radio juga. Oke, kita dulu every radio kind yang of sama ya. di radio yang sama kita, betul sekali. MTV Tracks dan lain sebagainya. Dari tahun berapa Mas? Mulai? Mulai karir nih ya, karir ya. Karir. Ngomongin karir ya. Oke, jadi dulu itu emang gue dari kecil emang suka banget yang namanya tampil gitu. Dan pengen jadi center of attraction gitu. Oke. Terus gue nonton zaman dulu tuh TVRI gitu kan ya, dengan TV gue masih hitam putih, tetangga udah berwarna gitu. Emang iya? Iya bener. Dulu waktu masih gue kecil umur 5-6 tahunan gitu, TV gue masih hitam putih. Dan tapi itu merasa gue itu merupakan sebuah kotak kecil yang membuat gue gila. Gue bahagia banget nonton ini ya gitu. Dan gue pengen berada di situ gitu. Dan terkadang gue terbawa gitu. Ada acting apa, gue ikutan acting. Ada nyanyi, gue ikutan nyanyi. Ada sesuatu hal yang sedih, gue ikut nangis juga. Lagunya dulu lagu-lagu cengeng kan tahun 80-an itu berjaya ya. Dan sempat sampai dilarang kan gitu. Oh iya, oh gitu. Iya bener. Dilarangnya gara-gara terlalu cengeng. Dan lagunya kebanyakan lagu-lagu cengeng. Iya. Seperti dilarang pemerintah gitu dulu zaman itu ya. Terus. Nah, jadi gue sempat ikutan nangis juga lagu-lagunya, misalnya mendayu-dayu gitu. Terus gue yang ikut nyanyi, terus ikut nangis juga. Kok aku nangis ya, mau cukup masuk kamar gitu. Apa sih di gue gitu kan ya. Terus udah pokoknya selama gue di sekolah juga, gue kalau misalnya disuruh nyanyi, disuruh apa tuh, gue pasti akan maju. Gue pasti akan buktiin gitu. Iya, gue terus di rumah ya nyanyi sendiri, di kamar mandi, di kaca. Kadang-kadang gue suka jadi peran ngomong apa sendiri, peran apa. Gue dengerin siaran orang siaran. Misalnya kayak ya ada sinetron gitu kan, film kayak apa gitu. Terus gue ikutin gaya-gayanya mereka, acting-actingan. Terus gitu dulu kan ada sandiwara radio ya. Oh dulu ya gitu. Tutur tinular gitu kan. Terus sahur sepuh gitu. Gue ikut-ikutin gaya-gayanya gitu. Jadi kayak mau coba VO. Terus gue setiap koran tuh gue bacain dengan cara baca berita. Oh dubbing. Ya bukan VO gitu. Kayak gimana baca berita, kayak gimana sih? Ya, misalnya telah terjadi sebuah pertempuran di antara Rusia dengan Ukraina dan saat ini gitu. Gue cara waktu masih kecil gue serius. Terus gue rekam sendiri gitu. Terus gue sama teman-teman gue gitu ya, sekomplek itu kadang kita bikin dulu ada namanya acara SAFARI Safari. Udah lahir belum tuh? Itu belum sih? Ya? Itu acara acara musik kayak Inbox gitu-gitu, kayak dahsyatnya gitu. Namanya Safari. Coba kita tanya yang paling tua di sini. Dimas tahu Safari enggak? Ya kagak lah. Umur 21 tahun, umur segitu. Tadi kita ngobrol teman-teman. Dimas 21. Iya bener. Dimas aja gak tahu ceriwis Mas. Iya gila lu. Dikatain. Lahir tahun berapa coba berarti? 2000 kan? 2003 gue dari sampai 2013. Umur 3 tahun. 3 sampai 13 tahun udah 13 tahun itu acara. Enggak punya TV?
Kasihan ya. Oh iya, terus. Ya, terus udah gitu akhirnya ya udah pokoknya sama teman-teman gue tuh kita bikin kayak panggung-panggungan gitu. Ada sebuah rumah kosong di sebelah rumah gue. Oke. Terus Di radio dalam. dia dalam. Betul. Terus udah gitu ceritanya gue MC-nya tuh. Kalau dulu ada namanya Edisut namanya, ada MC-nya, host dulu tuh. Siapa? Itu pemain film Edisut. Tulisannya Ibu Sud, adanya Ibu Sud. Bukan. Loh, Ibu Sud lo tahu. Ini Tahu. Edisut, EDYSUD, itu terkenal banget waktu itu. Dulu dia seorang presenter gitu. Hadirin sekalian, mari kita sambut penyanyi ini. Jadi emang zaman dulu banget lah gitu kan bawainnya. Terus udah gitu gue ngikutin dia gaya-gayanya dia. Terus temen gue nyanyi gitu. Gue nyetel pakai radio gitu, pakai kaset. Gue setel lagunya apa gitu misalnya. Terus teman gue nyanyi gitu. Teman gue nyanyi. Terus kita kalau dulu kan ada smoke gun gitu kan. Oh, asap-asap. Gue di TV itu kok gila, kok bisa asap gitu ya. Terus pakai bakar pakai sampah loh. Pakai sampah gitu. Dia asap kan di ruangan itu. Di mata. Pedes, berair lah. Mata di berair tapi sambil nyanyi tetap gitu kan. Lucu banget itu ya zaman-zaman itu. Udah akhirnya pokoknya gue seneng sama dunia seni, kemudian akhirnya gue ikutan teater, ikutan nyanyi, paduan suara segala macam. Pertama kali gue nyanyi itu rekaman adalah paduan suara ya sama SMP11. Oh iya, SMP11 My Stay. Ya, judulnya Wajib Belajar. Tiba saat kita maju bersama melaksanakan wajib belajar. Itu lagu apa? Lagu Wajib Belajar 9 tahun. Kok gue gak tahu? Gak tahu ya zaman itu ya. Itu maksudnya itu apa sih? Itu kampanye pemerintah. Oh ada ya? Ada. Jadi kita, suara kita itu akan diperdengarkan di TV nasional dan TV swasta gitu. TV nasional lah pokoknya. Gitu jadi kayak tim songnya Wajib Belajar 9 tahun dari SMP 11. Hanya SMP 11 doang ya isi suara. Audisi itu. Audisi gitu. SMA 70, SMP 11 segala macam. Mereka kalah. Kita yang dapat SMP 11 yang dapat. Dengan nyogok. Enak aja. Enak aja. Dibayar 50.000 tahun itu gede banget loh. 50.000 satu orang. Teman gue. Satu orang 50.000. 50.000 satu orang. Iya. Zaman itu kayaknya gede banget tuh kan ya. Iya benar. Tahun 90-an ya gitu kan. Oke. Nah, udah terus dari situ ya ikut teater, ikut di tahun 93 Tralala Trilili. Belum. Jauh sebelum itu gue masih SMP kelas 3 ya. Itu tahun 93-an gitu. Jadi gue kan karena ikut teater, teman teater gue itu kayak diajak untuk dubbing VO ini untuk di acara film Candy kartun Candy. Taunya dari mana kalau seorang Indra Bekti ini bisa ngisi suara? Ya karena gue acting kan, teater ikut teater lah gitu kan. Iya. Nah teman seteater gue itu kakaknya itu ngajak dia, terus suruh cari teman-teman yang bisa isi suara nih. Gue sama sekali memang buta isi suara waktu itu, nggak tahu. Tapi gue pada saat itu RCTI TV swasta kan film-filmnya banyak di dubbing kan. Iya. Wah ini bahas film Jepang di dubbing bahasa Indonesia gitu kan. Gue suka ngikutin juga gitu kan. Gue suaranya gue ikut-ikutin dan ternyata akhirnya gue dapet kesempatan itu gitu. Ih mantep. Dan si temen gue itu udah ngajak langsung casting ke studionya. Terus isi suaranya ngikutin suaranya si mulut orang yang di video itu, yang ada tayang di TV. Betul, itu suaranya itu Jepang. Kita dengar pakai headphone, ada TV-nya. Nah, udah. Terus gue isi tuh suara. Karena gue di rumah sering ikut-ikutin gitu dan gue senang gitu ya. Dan alhamdulillah kok masuk ya, gue terus dapat gitu kerjaan itu. Oh, kepilih. Dari berapa orang yang daftar? Kebetulan sih karena itu teman gue ya, jadi nggak ada yang lain sih. Mungkin dia lagi nyari. Yang dibanggakannya di mana? Bahwa gue akhirnya bisa lolos secara tunggal ya. Tanpa ada lawan lain gitu kan. Akhirnya ini enak banget tuh airnya ya. Memang Le Mineral ini ada manis-manisnya. Bener ya. Iya kan? Ada kan? Manisnya enak banget loh ya. Bener. Dibayar sama ini? Enggak.
Pancingan. Jadi kalau saya sekarang nyebut Aqua juga bisa. Bisa, nggak masalah kan karena belum bayar, belum kontrak. Kalau ini udah pasti. Ini boleh. Zahir, tidak ada point of sales lain, Ya. software accounting selain Zahir yang memang terkemuka dan terpercaya. Pasti. Aku juga pakai Zahir. Masa? Belum sih. Zahir. Oke. Zahir ya. Oke. Nah, akhirnya sampai mana tuh gue ngomong? Sampai mana tadi ya? Sampai masuk ke itu. Masuk ke lolos ke Daber. Lolos Daber itu. Candy itu apa ya? Candy itu film kartun Jepang di RCTI. Hah? Itu fenomenal sih. Walaupun seminggu sekali tapi orang nonton. Jadi abis Doraemon ya nonton nggak dulu Doraemon? Nonton. Hari Minggu jam 8. Nah, Iya. 8:30-nya itu emang Candy emang seasonal kan dia. Oke. Jadi kayak cuma berapa episode doang tapi lumayan banyak. Itu 2 tahunan tuh film. Lah, terus lu ngapain Mas? Isi suara sebagai siapa? Sebagai Archie namanya. Archie. Nah, itu ada bukunya, ada videonya. Jadi itu emang film lama. Hah? Dulu fenomenal juga waktu gue masih kecil. Nah, kalau nontonnya tuh harus di video beta. Jadi kayak film Voltus, ada film robot-robot Jepang gitu. Winspector, Jiban, Gaban kalau kita dulu Goban Gabin. Apaan tuh? Gue taunya Jiban. Oh gitu. Gaban sebelumnya. Ya, Makanya ada istilah segede Gaban. Nah, karena tapi gede robotnya. enggak juga sih. Terus apa? Terus Gak tahu emang orang aja punya segede gaban padahal cuman gaban itu robot nggak segede gitu, jadi kayak robot manusia, jadi orang polisi masa depan ceritanya gitu kalau dia. Okay. Jadi tapi dia jadi robot, berubah jadi robot gitu. Oke. Nah, terus dari situ gue dulu masih kecil nonton. Jadi gue harus sewa videonya tuh Rp1.000 dulu. Nonton di Emang nggak tayang di TV nasional? Belum, sebelum masuk situ. Belum tayang di TV nasional belum. Jadi orang harus nyewa dulu. Oke. Waktu gue kecil, umur 5-7 tahun 8 tahunan. Dia gue ke rumah nenek gue ada video set itu. Jadi harus lu ngalamin gak sih video beta? Ngalamin gak ya? Enggak, Laserdisc. Oke, Laserdisc. Laserdisc setelah video beta. Iya, betul. Itu video beta kayak gimana aja gue? Maka tadi gue lu ngejelasin. Oh my god. Kayak apa? Coba buka. Coba. Google video Betamax. Apa tuh? Video. Itu kayak apa? Bentuknya kayak kaset. Enggak disket. Bukan disket. Tuh, ini menarik nih. Wah, ini seru. Video beta. Video dong. Itu ada beta. Udah spasi. Betamax coba. Video. Ada. Betamax coba. Ketik. Betamax. BTA. Nah itu. Ya, klik. Ya. Apa sih video beta? Nah, lihat gambarnya. Nah, ini dia. Oh Dia my apain? god. Diapain? Itu tuh yang tuh BASF itu tuh dia yes that's it. Itu betul. Ya. Gue Laserdisc Mas. Oh lo Laserdisc. Nah, itu Laserdisc setelah ini kan? Ya, setelah ini. Jadi pakai pita. Pita. Iya. Terus dimasukin alatnya mana? Masuk itu videonya itu Mana? alat ini nih. Media playernya ini. Yes, media playernya. Terus nanti dimasukin situ. Masukin situ. Jadi ada yang kebuka jelek gitu, Hah? dimasukin jelek. Terus Kayak kaset. kayak kaset. Oke. Ya. Oh, Jadi- ntar keluar di TV. Ini video kaset namanya. Kaset. Oh, baru TV. Muncul di Ya. TV. Iya, muncul di TV. Jadi masukin ke TV ya. Loh, ada emang di situ jacknya. TV nasionalnya siapa? TVRI doang. Loh, enggak dong. Gue nggak ngerti ini kinerjanya gimana Ini sih. video kayak lo nonton Laserdisc. Oh, ini maksudnya Player. CD, DVD. Yes. Oh. Nah, dulu dulu nonton kita pakai ini. Oke. Betamax ini Oke. video player namanya kan. Oke. Gitu. Oke, gue tadi Gokil. Ini apa namanya? Teknologi gap banget ya. lintas generasi Wah, ya. banget sih. Gue Gila, taunya gua tahu. Laserdisc. Iya ya, abis itu baru Laserdisc ya kan. Abis Laserdisc apa? Abis Laserdisc CD. CD, VCD. VCD, DVD. Baru sekarang pakainya udah OTT. Ya kan kita nonton Netflix atau apa. Iya Udah betul. agak jarang tuh DVD sekarang kan Iya, nontonnya iya. udah pakai itu. Mainin Netflix itu kan. Oh. Oke, lanjut terus akhirnya. Nah, udah akhirnya dari situ nonton film-film anak-anak zaman dulu tuh kita nyewa. Ini kayak gini Rp1.000. Jadi ada tempat penyewaan. Kayak sama kayak dulu VCD Ya, kan ada kan? Ada Nah, ini sewa-sewa. coba sewanya juga. Jadi cuma Rp1.000 satu film. Luar biasa. Gue Terus bisa Laserdisc sewa. aja gue SD banget tuh kelas 5. Jadi gue yang kayak Laserdisc tuh bokap
sempat tahu ada yang kan gede gitu kan. Iya, gede banget. Gede kan. Nah, cuma kayak nggak pernah megang. Karena fase itu perpindahan antara Laserdisc ke VCD. Gue VCD banget. Oh, lu VCD banget. GP jauh banget ya. Seumuran bokap ya? Baik. Mungkin kali. Gila kali. Oke, terus akhirnya nah, baru apa ngisi suaranya kayak gimana? Oke, jadi waktu kecil gue nonton filmnya, ternyata gue akhirnya mendapat kesempatan untuk mengisi suaranya. Si Candy itu pertama kali gue VO ya atau dubbing, ini as a dubber. Akhirnya diakuin jadi penyiar radio kan? Sebelum itu, iya, maksudnya kan akhirnya pengalaman itu dijadikan skill itu dijadikan buat radio, betul sekali, betul. Apa sekali. masih ingat gak adegan voice over? Ajarin teman-teman dong gimana sih? Misalnya menjadi voice over talent kan sekarang kan yang naik tuh yang muncul ke permukaan Bimo ya, Bimoki. Bimo itu anak radio juga tuh, Indika tuh. Iya benar. Jadi emang radio-radio itu. Jadi suara kita memang gak harus yang suaranya bagus atau apa gitu kan. Jadi berkarakter sebenarnya. Gimana coba? Ya misalnya jadi apa si karakter Archie ini gitu kan. Iya, coba. Misalnya, masih itu apa? Candy, kamu mau kemana Candy? Aku mencintaimu Candy. Wah, keren. Jadi tuh makanya emang kita harus kayak acting ya, karena dubbing itu suaranya ada ekspresi dari si kartunnya juga kan. Kalau Candy, kamu mau kemana? Candy. Ada tuh dicoba misalnya ada anak siapa masih kecil gitu, jadi anak suaranya tuh nggak ada ekspresinya, suaranya cuma datar gitu doang, diulang terus. Formulanya gimana sih untuk menjadi voice over talent? Kita bahas satu persatu ya. Kan nanti MC kita bahas gimana cara jadi host, gimana cara soalnya VO talent acting itu kan mirip-mirip sebenarnya. Iya, mirip-mirip dan tergabung dalam sebuah video advertising. Iya. Iya kan? Nah, sementara dikasih solusi ini banyak teman-teman konten kreator yang butuh ilmu. Gitu. Apalagi langsung dari dedengkotnya. Dedengkotnya ya. Di sumbernya beliau ini. Jadi pokoknya intinya VO dulu deh, VO dulu itu adalah atau dubber gitu ya. Karena kalau dubber memang adalah ngedubbing ditiban. Dubbing itu dubbed gitu kan. Meniban suara atau mencocokkan si mulut ya daripada si karakter yang ada di TV yang visual. Yang di visual tersebut gitu. Dan kita harus mengisinya dengan karakternya gitu, dengan emosinya juga gitu. Itu ya kalau dubbing tuh itu dulu. Lo tuh punya feel-nya dulu. Lo harus paling tidak punya basic mungkin teater mungkin gitu ya. Karena supaya bisa mendapatkan feel. Karena pada saat lo ngomong itu juga harus ada emosi yang lo keluarin juga di situ gitu. Misalnya lagi sedih ya lo sedih. Aku tidak bisa begini. Aku harus pergi gitu. Nggak, aku harus bisa begini. Aku harus pergi gitu. Makanya ya biasa aja. Walaupun nggak kelihatan, tapi kita tetap harus punya itunya gitu, kayak emosinya yang dikeluarin. Artinya harus jago acting nggak? Ya nggak harus jago acting. Nggak harus. Tapi nilai plus. Tapi nilai plus kalau bisa belajar acting dulu. Belajar acting, belajar teater lah gitu. Jadi karena di situ itu intinya, karena untuk jadi suara itu. Tapi belum tentu juga harus bisa acting karena acting secara visual untuk dia jadi pemain sinetron atau jadi pemain film belum tentu bisa jadi voice over. Gitu. Betul. Tapi kalau gini, ada stigma mengatakan bahwa kalau voice over talent atau dubber itu kemungkinan besar bisa jadi aktor, tapi aktor belum tentu bisa menjadi dubber. Betul. Itu benar gak sih? Betul banget. Iya, kenapa ya? Karena suara itu susah. Dari suara, kemudian mungkin suaranya dia nggak cocok satu, dan mungkin pada saat dia VO ya dia nggak bisa intonasinya ya. Intonasinya antara intonasi dengan dia acting dengan intonasi pada saat VO itu belum tentu dia bisa. Gitu ya. Karena kebanyakan kalau di film-film dulu ya, atau mungkin sekarang juga ada ya film-film itu ada yang akhirnya misalnya Roy Martin gitu, atau misalnya Nicholas Saputra misalnya gitu ya. Iya, tolong dibawa ke audiens saya ini generasinya yang agak sekarang. Mohon maaf. Generasi siapa ya? Aliando misalnya. Ya boleh. Masih bisa ya. Bisa ya. Sekarang ini masih Aliando bisa. Atau Rizky Bilar misalnya. Ya itu masih sekarang eranya begitu. Iya ya. Nah itu pada saat dia dubbing gitu, atau dia acting gitu ya. Nah itu kadang digantikan suaranya oleh
VO talent. Makanya bisa mirip banget. Bisa mirip banget atau ya bisa ini mah. Jadi suara tuh kalau si VO talent ini dia akan bikin jadi indah suaranya. Suara si siapa? Kemudian artisnya. Hah? Kamu nanti dubbing ya suaranya kamu. Belum tentu bisa juga. Hah? Ya suaranya mungkin. Oke, gini. Misalnya tayangan nih biasanya yang rata-rata tuh dubbing tuh biasanya Indosiar ya. Ya. Acara-acara India ya. Iya betul. Di Antv itu, iya kan? Ya betul. Atau ya film sinetron yang memang didubbingin orang Indonesia juga. Kalau yang ngomong itu adalah si artisnya emang nggak bisa? Belum tentu. Belum tentu. Oh gitu. Mungkin dari intonasi satu, dia mungkin pada saat dia, terus kemudian dia nggak jago untuk lip sync. Oh ya. Jadi dia kadang ngomongnya apa? Misalnya lo ngomong, aku cinta padamu coba gitu ya. Coba, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Gue yang tanpa suaranya. Ya, coba. Oke, 1, 2, 3. Aku cinta padamu. Nah, misalnya gitu. Nah, kok nyambung ya? Kok bisa sih dia? Kok bisa sih? Dimas tawa-tawa aja nih. Kok bisa sih? Apa namanya? Ya kita udah feeling ya. Udah feeling mau kemana arahnya. Aku cinta padamu tuh gini. Jadi cepat tanggap. Seorang VO talent itu cepat tanggap. Butuh skill ya. Oh yes. Latihan itu sudah pasti. Harus belajar dan kalau bisa ada wadah yang bisa menaikkan skill itu. Ada sanggarnya dulu, itu ada sanggarnya. Sanggar idola apa gitu. Untuk apa namanya? Sandiwara radio. Tuh bisa ya. VO talent, iklan. Itu lumayan pemasukannya. Harusnya sekarang ada aktor senior yang jago bikin bisa skill seperti itu, harusnya bikin sekolah. Nah itu gue. Masuk. Nanti kita bahas ya. Iya. Mahal nggak bayarnya? Enggak lah. Gitu. Masa untuk pendidikan mahal? Paling dicicil boleh. Nanti kita bahas ya. Oke, nah, terus akhirnya kalau VO gimana? Berbeda sama dubbing. Ya, VO itu nggak ada ininya kan, nggak ada gambar, nggak ada apa. Jadi orang seperti radio lah, mendengarkan radio gitu kan. Dan orang itu mendengarkan VO misalnya untuk mungkin bisa untuk iklan di radio. Kemudian juga untuk mungkin video advertising sekarang bisa. Video digital sekarang kan, iklan-iklan gitu. Iklan betul. Untuk di apa? Misalnya public announcement gitu. Terus kemudian juga ya apa, iklan di TV juga bisa. Oke, gini Mas, nih menarik nih. Apakah mau menjadi voice over talent harus backgroundnya dia seorang penyiar radio? Nah, ini penting nih. Juga. Bener nih, soalnya banyak yang patah arang gara-gara dia coba menjadi suara gue kata orang-orang gue mau jadi voice over talent. Tapi dia tuh udah patah semangat gara-gara langsung denger kata orang-orangnya, lu mah susah dapet job karena lu bukan penyiar radio dulunya. Itu memang gimana? Gini, soalnya itu stigmanya adalah ya kalau udah penyiar radio pasti udah mudah. Jadi orang tuh udah kayak ngambil gampangnya aja ya. Si apa namanya yang punya VO talent misalnya production house-nya gitu. Yang pengen pakai karakter penyiar radio ini, penyiar radio itu gitu. Itu Kemal, terus siapa lagi namanya? Semi. Itu gue yang ngasih. Mohon maaf ya sebelumnya. Jadi pertama kali banget gue masuk ke radio. Terus gue dapat udah kerjaan VO talent gitu kan. Terus dia minta nih si PH-nya ini ya, yang memang khusus untuk buat VO talent, untuk iklan-iklan pakai VO talent gitu. Bekti minta dong itu rumahnya tempatnya di daerah Mampang lah. Hotel Cipta di belakangnya. Gue inget banget. Bekti tolong dong ininya teman-temannya tuh, kamu kan siaran radio tuh. Oh iya, gue mintain tuh Kemal, Semi, gue mintain suara-suaranya, kasetnya mana gini-gini. Gue kasih ke itu. Mereka yang lebih laku. Bukan rezeki ya gitu lah. Malah banyak ya. Kemal lebih banyak. Semi banyak banget di TV-TV ya. Semi Bramantio, iya. Semi Lawless. Iya. Oh iya. Seringai. Iya. Iya benar. Itu awalnya memang kayak begitu ya.
Iya, jadi gue yang kasih. Tapi kan jadi mereka kan punya radio, Mas. Nah itu dia. Heeh. Jadi memang kadang akhirnya banyak orang yang ya khususnya PH itu jadi lebih mudah ya untuk bisa karena udah dapetin pengalamannya satu untuk penyiar radio, pengalaman untuk mereka bersiaran, terus kemudian mungkin karakter suaranya, intonasinya gitu udah bisa gampang banget karena di radio itu digembleng abis kan, gimana dia untuk bisa bersiaran, public speakingnya, VO talentnya juga karena dia disuruh diminta untuk adlibs ya kan, untuk bikin iklan radionya juga sendiri gitu, itu udah terlatih gitu dan ada trainingnya gitu. Nah kalau mungkin yang baru-baru yang bukan penyiar radio, ya paling tidak dia punya wadah sebelumnya yaitu ya VO Talent School misalnya gitu. Itu belajar ada kok. Ada ya? Belajar ada. Coba bisa contohin nggak? Ada bentuk iklan dong, Dim? Tolong dong tampilin. Ini kan langsung ngomongin master, langsung kita todong aja guys. Ya iklan apapun kita lihat posternya gitu. Misalnya yang semangat apa nih? Gitu. Le Mineral. Oh baik. Le Mineral. Jadi kita lagi coba naikin Le Mineral biar dia bayar gitu. Biar masuk di sini ya kan. Coba. Enggak di Google aja ke Google. Poster Le Mineral. Nah, itu ketik aja di situ. Oke. Coba apa ya biasanya? Poster iklan Le Mineral. Kan biasanya kan ada ininya. Coba. Gambar. Ini bisa nih Le Mineral. Enggak, ada ininya poster promosinya dia. Le Mineral billboard apa ya biasanya? Coba dong. Billboard. Poster. Nah, itu tuh. Tuh, poster iklan Le Mineral. Nah. Ini nih yang ada tulisannya. Yang mana? Yang itu lah mineral dalam tubuh dapat. Itu. Coba kita lihat ya. Ini masternya nih. Penyiar radio iya, MC iya, host iya. Iya kan? You name it lah pokoknya. Gue been there done that. Nah nih kita lihat ya. Nah jadi di sini udah ada poster iklan Le Mineral. Kita coba belajar untuk intonasi seperti apa sih. Gak boleh juga lemes ya. Gak boleh dong, yang semangat dan smiling face ya, smiley face. Gitu. Jadi biar suara tuh kedengeran happy. Oh jadi senyum terus. Berapa lama senyumnya? Ya pas lagi baca ini aja. Kalau itu diem lagi boleh. Kalau keluar rumah gitu terus? Bisa. Kan senyum itu adalah ibadah. Ya. Oke, coba. Kita mulai ya. Ini iklan Le Mineral versi Indra Bekti. Ini voice over ternama loh di Indonesia. Yang jobnya lebih banyak temennya. Iya sih. Ngajar lo. Oke, kita mulai dari sekarang. Le Mineral, mineral dalam tubuh dapat menghilang saat puasa. Pastikan konsumsi Le Mineral selama Ramadan di rumah aja. Le Mineral paling enak. Ujungnya lebih ke peres ya. Tapi gini, gue tuh seneng banget yang namanya dulu tuh ada namanya Ibu Maria Untu. Yang XX1. Ya, dia tuh suaranya tuh empuk, enak, dan gue bisa ngikutin. Dan beliau juga dulunya penyiar radio. Dia bukan. Dia nah ini buat motivasi buat teman-teman, artinya nggak perlu jadi penyiar radio ya. Tapi pokoknya dia acting ya, dia aktris dia. Aktris. Iya, artinya di sini main sinetron, film juga. Menepis stigma bahwa enggak harus jadi penyiar radio kan? Enggak. Buat jadi voice over talent kan. Kalau kan? memang punya kemampuan, ternyata memang pada saat itu belum ada kesempatan menjadi penyiar radio, dia punya kemampuan untuk ada talentnya untuk voice over, bisa. Bisa banget. Nah, waktu itu gue seneng banget tuh sama Bu Maria Untu kan. Bisa niruin? Bisa niruin. Masa? Dikit nih ya. Coba. Pintu teater 1 telah dibuka bagi para penonton yang telah memiliki karcis tetapi masih berada di luar ruangan teater 1. Kami persilahkan untuk memasuki ruangan teater 1 karena film teater 1 telah dimulai. Gitu. Pintu enak ya. Ya kan telah mirip ya. Telahnya tuh telah gitu kan ya. Itu artikulasi namanya. Artikulasinya. Terus intonasi. Pintu teater 1 telah dibuka bagi para penonton yang masih berada di luar ruangan teater 1. Syukurin. dia nggak masuk karena keduluan. Betul. Udah keburu mulai. Nah, iklan yang paling gue inget lagi tuh ya dari itu adalah iklan Mari Regal namanya. Mari Regal. Ada biskuit. Tahu nggak Mari Regal? Jadi kalau dulu gue nonton bioskop, itu pasti ada iklan Mari Regal. Mari Regal. Iya. Gimana tuh?
Mari Regal paling enak gitu. Emang gitu? Emang gitu? Jadi ceritanya tuh iklannya si anak ini pokoknya bapaknya naik gunung atau apa gitu, pokoknya tiba-tiba bawa ini Agak gak nyambung ya, ya. bawa Mari Zaman dulu. Regal yang kalengan itu tuh. Oh tahu, yang ada Papa rantainya. udah pulang kata gitu. Dari mana lah pokoknya dia bawa Mari Regal gitu ceritanya. Oh, gitu Terus doang tuh. suaranya Mari Regal paling enak gitu. Itu masuk ke dalam otak gue. Jadi kalau misalnya gue bikin iklan selalu lucu-lucuannya pakai itu. Oke. Misalnya kasih solusi paling enak. Oh, gitu. dijilat ya. Oh, Terus gue akhirnya pernah ketemu tuh sama Bu Maria. Oh, pernah? Oh, jadi gue sempat dubbing film-film Chinese atau Mandarin gitu, didubbing jadi bahasa Inggris dulu sempet. Oh, Jadi coba bahasa Inggrisin. Padahal kalau ada bekti kita suruh-suruh aja. Emang enak banget loh ya. Nah, jadi tuh dulu gue dipanggil sama Bu Maria Untu nih. Bekti ini yuk si suara gitu. Ya Allah, gue ngefans banget sama dia ya. Terus akhirnya gue bisa satu film sama dia gitu. Oke. Nah dia tuh saking emang lembutnya gitu kan. Jadi ada adegan kebakaran ceritanya di film itu gitu kan. Yang jadi apinya siapa? Hey, ada suaranya lebih beda lagi. Oh gitu. gitu. Kira jadi suara api. Kan kita harus crowd gitu kan. Kita harus rame-rame gitu kan. Oh my God, let's get out from here. There's a fire, get out gitu. Nah kalau si Bu Maria tetap, oh my God, let's get out of the fire, let's get out of here, get out, gitu dia. Gue dalam ketawa dalam hati gitu. Kok gitu? Begitu iya. Kok dia Ibu Maria the best banget deh. keren. Gitu. Oke. Nah jadi tuh ngomongin tadi dubbing ya. Jadi sempat setelah gue si dubber Candy. Oke. Terus gue masuk SMA kan, gue di SMIP Jaya Wisata tuh ya. Oke. SMIP Jaya Wisata. Oh, yang dipondokin arteri. Bukan. Bukan deh. Di Menteng. Sudah Menteng Kelapa, ya? anak Menteng gue, sorry ya. Di Sudah Kelapa. Oh, pilihnya SMIP ya, bukan STM gitu ya. Bukan. Nah, terus di situ gue banyak alhamdulillah diberikan kesempatan sama sekolah ya untuk kita mengeksplor diri kita gitu ya. Jadi gue ikutan casting apa segala macem tuh sering. Jadi gue suka bolos sekolah tapi gue tetap izin sih gitu. Mau ada casting nih, terus dapat iklan. Gue mesti izin dulu sama Fadli Fadlan dulu. Oh, yang kembar. Yang kembar. Itu gue yang manggil dia tuh ikutan casting ini yuk. Oke. Kan syuting. Terus kita dapat lolos casting. Sabun Kamai namanya. Apalagi? Adalah sabun coba zaman dulu buka itu Google. Sabun. Sabun CAMAY namanya. Itu pada kemana sih itu produk-produk? Sabun Kamai. Ya, Camai. Apa sih ini? Produk apa sih? Sabun bar batangan ya. Coba klik. Bar soap ya. Coba itu. Nah, itu dia. Iya betul. Kayak gue pernah tahu deh. Iya kan? Pasti lu pernah dalam rumah lo. Gue tahu. Wanginya tuh enak sebenarnya. Iya. Jadi kita ngomongin dia. Oh iya, ini masih ada nggak brandnya? Gak ngerti deh. Masih ada gak ya? Kayaknya gak pernah ada ya. Oh iya. Gue pernah ke kamar mandi waktu kecil. Berarti bokap nyokap gue beli ini. Iya. Oke. Itu kan masih ginian kan. Pakai ini bukan yang sabun cair ya. Oke. Nah, terus gue masih Fadli Fadlan itu kita syuting lah bareng tuh. Dibayar cuma 100.000, syuting seharian. Dan paling ujung dan nggak kelihatan lagi. Ya agak nggak kelihatan sih. Tapi kadang-kadang gue suka nyuri kesempatan gitu masuk ke dalamnya gitu kan. Jadi terus pokoknya ceritanya kita lagi ngedance gitu ceritanya, dansa gitu sama pasangan kita ceritanya. Gak tayang. Nah kok bisa? Gak tahu. Gak tayang gue. Udah di pojok gak tayang. Iya gak tayang. Ini emang suka dukanya luar biasa. Abis itu waktu SMA, abis itu gue kuliah di London School. Oh iya. Ini juniormu. Junior ya kan? Batch 11. Anda batch 4 ya. Dulu masih D1. Kayaknya batch-batchnya tuh gue gak ngerti deh. Pokoknya gue batch awal banget lah. Masih D1 dia. Udah Bu Prita? Masih dong ya Bu Prita yang punya. Oh iya benar dari awal. Bu Prita. Ya iyalah. Dari awal juga dia yang buat. Terus udah gitu gue lamar kerjaan lah. Tiba-tiba gue dapet ada casting untuk dubbing bahasa Inggris di Indosiar waktu itu tahun 97 ya. Oke, ini menarik nih. Apakah dubber itu dan voice over talent harus bisa bahasa Inggris?
paling tidak iya, karena itu istilah-istilah asing tuh sangat penting sekali ya. Jadi jangan sampai Louis Vuitton gitu kan. Kan Louis Vuitton gitu. Kita harus bisa tuh logat-logatnya. Tapi kan Prancis. Ya misalnya Inggris apa, misalnya hal-hal yang infinity gitu atau apa ya yang bukan infinity jadinya. Gitu. Misalnya jadi yang kayak gitu-gitu lah ya. Congratulations gitu kan, enggak congratulation gitu kan. Bisa tahu gitu kan. Kita harus bisa kalau paling tidak Inggris paling tidak conversation deh gitu dan pelafalannya gitu. Tahun 97. 97. Dulu ada Menteri Penerangan dulu Pak Harmoko. Hartono. Pak Hartono dulu. Sebelumnya lagi. Setelah Harmoko. Kok saya lebih tahu Harmoko ya? Iya, karena dia emang Menteri Penerangan terlama. Terus baru Pak Hartono jadi Menteri Penerangan, dia menganjurkan bahwa film-film asing kalau bisa yang bahasa Mandarin, Jepang gitu-gitu tuh di bahasa Inggris kan. Jadi apa? Remake? Iya, nggak boleh Mandarin di Indonesia kan gitu. Pokoknya nggak ngerti deh. Pokoknya tuh ada peraturan itu dan akhirnya Indosiar mengadakan audisi itu dan gue masuk. Woi. Nah masuk jadi film-film Mandarin gitu ya. Hey, you kill my brother. Oh my god. You kill me. Gitu. Jadi gue isi suara-suara gitu. Keren. Film Mandarin yang dulu gue nonton dari SD, nonton di video Betamax itu tadi. Kan gue nonton tuh nyewa film Toliong To. Apa tuh? Saya taunya Condor Heroes gitu deh pokoknya. Gue taunya itu. Apa bahasa ini? Yoko, iya itu Toliong To tuh Yoko namanya. Kalau Jepangnya tuh Mandarinnya tuh Toliong To deh kayaknya deh. Namanya tuh Teh Tongci bukan. bukan dari situ tuh dabernya tuh itu mantep, ajarin dong lebih dalam dong. Nah kalau daber ya intinya sih gitu ya, maksudnya lo harus lip sync, suara itu harus tepat gitu, harus tepat, terus kemudian juga emosinya ya, intonasinya ya harus belajar sih gitu. Oke. Dan itu tuh mesti harus senyawa dengan visualnya ya? Ya banget, harus banget. Loh, tapi skripnya itu harus sesuai dengan kalau mau di Indonesia kan? Betul sekali. Oh, oke. Jadi gue juga pernah isi suaranya Sailor Moon. Di siapa tuh? Tuxedo bertopeng. Yes. Betul sekali kalau tahu. Tahu gue. Emang baju hitam. Terus Dragon Ball. Gue jadi Tenshinhan. Tenshinhan tuh yang matanya 3 apa 1? 3 mata 3. Tenshinhan yang mana sih? Dia temennya Kuririn. Bukan Kuririn. Kok gue jadi penasaran sih. Coba Tenshinhan coba dilihat. Situ itu ya. Iya benar-benar Tenshinhan tuh yang mana ya? Yang temen yang tinggi pakai sorban gitu. Piccolo. Bukan Piccolo. Kakek tuh siapa kakek? Yang ada kakek tuh. Kame Senin. Iya tuh Kame Senin. Tenshinhan. Sin. Itu tuh. Yes. Itu coba. Ya bisa lah. Ya udah klik aja udah coba tes. Nah. Oh ini. Iya mata 3. Iya benar. Oke. Itu coba. Terus itu gimana si suaranya ini? Iya. Siapa? Goku. Jadi suaranya kan harus ini kan. Semangat. Ya harus semangat tuh pasti. Masa semangat. Masa Dragon Ball gak semangat? Goku, hati-hati kamu Goku. Awas, biarkan aku membantumu Goku. Iya. Gitu. Oh, ekspresif juga ya? Iya harus. Oh itu triknya. Iya. Jadi suaranya kayak masuk mendalami karakternya gitu. Oh kalau nggak ekspresif gimana? Nggak bisa? Ya. Goku, awas Goku. Hiat. Ya pasti akan terasa lah. Kaku banget pasti. Oh itu rumusnya. Betul. Dan gue tuh di situ jadi kayak PD-nya. PD itu kayak pengarah dialog. Bukan program director. Bukan. Pengarah dialog. Kayak apa tuh? Kayak yang mimpin siapa yang gue arahin dialognya. Jadi begini ya gitu gue yang terus gue yang operate juga, masuk in suaranya siapa udah operator. Tapi kadang tuh kita yang istilahnya kayak yang mimpinnya gitu ya. Gak puas gitu. Masuknya gak tepat nih. Gue tuh orangnya perfeksionis tuh situ. Jadi kadang-kadang yang masuk di dalam studionya
suka marah-marah sama gue. Udah dong dek udah dong, itu tadi udah bagus. Enggak kurang pas gitu. malah dia udah oke. Orang PH-nya udah oke. Enggak, jadi kan kalau di Indosiar di dalam studionya itu si talentnya di dalam studio nih ada TV. Gue di luar kan. Di luar sampai udah oke, lu masuk ke dalam lu gak mas? Ini gak bisa gini nih. Kadang-kadang gue kan ada ininya kan, suara dari luar studio kan gue nanti ngomongnya kayak gini ya gitu. Pengarah dialog. Pengarah dialognya gitu. Terus gue yang milih siapa karakter ini, si A, si B, si C, si D gitu, gue yang milih. Terus gue yang ngatur jadwalnya gitu-gitu deh. Oh, ini belum radio jauh ya? Belum. Mantap. Itu tahun 97 sampai 98. MTV juga belum ya? Belum. Nah, tahun 99 itu gue ikut audisi Tralala Trilili bareng Agnes Monica itu. Oh iya. Yang sekarang di luar negeri, Agnes Mo. Bukan lagi temen Ngetop. gue. Ngetop. Terkenal di luar negeri di Amerika. Terkenal. Gua mah gini-gini aja ya. Terkenal sini aja. Dia nyampe sana. Betul. Tahun 99 itu baru tahun 2000 ada audisi pembukaan radio MTV Radio, jadilah penyiar. gitu. Dan kepake nggak ilmu-ilmu dari dubbing dan lain-lain? Kepake banget. Jadi pas gua pas tes suara dan kan baca skrip gitu kan. Misalnya MTV on 1016, apa kabar MTV Freaks? Kali ini bersama gue Indra Bekti dan silakan aja buat kamu yang mau request lagunya gini gitu. Terus, lolos. Oke. Tes suara lolos. Terus habis itu tes sama namanya Sly ya, nama itu kan. Oh, Sly. Iya. Terus udah gitu. Sebelum Vivi ya? Sebelum Vivi. Sly. Masih awal banget nih. Ini by the way kita satu radio dulu. Ya, betul. Kita legacy ya, kita penyiar pertama MTV Radio yang sekarang jadi Trax FM itu. Iya, dulu sama siapa aja dulu situ? Ata. VJ Ata ya? VJ Ata kan? Enggak VJ sih. Ata tuh enggak VJ? Ata tuh sempat Idol. Oh iya, dia hostnya. Bareng sama Irgi. Iya, betul sekali. Oh, dia enggak VJ. Yang VJ siapa di situ? Ari Untung ya? Ari Untung angkatan pertama enggak? Angkatan pertama sih, tapi dia setelah gue. Ya kan bareng sama Stanley Agustaf yang karena dia di MTV TV, akhirnya diajak gabung ke MTV Radio lah gitu. Jadi supaya ada korelasinya, ada hubungannya gitu. Karena memang kita ada karena waktu pas lagi MTV Radio itu muncul, gue berharap bisa masuk MTV TV sih gitu kan. Nah waktu itu ada Atta, ada Kemal, Nirina. Gitu. Pada saat gue ikut audisi itu sih ada yang ngomong gitu, ini apa sih waktu itu Tralala Trilili udah ada kan di TV kan. Gue udah masuk TV duluan sebelum mereka ini gitu ya kan. Udah artis duluan lah gue. Mohon maaf. Lebih kesombong ya. Iya. Akhirnya mereka yang lihat gue gitu, apaan sih ini kakak-kakak Tralala Trilili mau ikutan audisi penyiar radio juga. Gue bilang, emang kenapa? Gue bilang gitu. Siapa Atta, yang ngomong? Atta. Oh, yang ngomong Atta. Atta kan gitu kan, ciriwis gitu ngomongnya kan. Emang kenapa? Nggak apa-apa, gue mau jadi penyiar radio juga, mimpi gue bilang gitu kan. Udah akhirnya gue lulus, yang lain tuh lulus udah pada bisa karena gue waktu training tuh kadang-kadang masuk, kadang-kadang enggak gitu kan. Kan setelah lolos dari dari ribuan lah, terus kemudian lolos jadi cuman berapa, yang akhirnya training tuh sebulan atau 3 bulan, training 3 bulan. Oh, belum jadi penyiar tetap ya? Belum penyiar tetap. Dan radio itu memang belum on air juga, baru lagu-lagu aja. Udah on air tapi baru lagu-lagu aja. Tahun 2000 tuh ya. Terus akhirnya lulusan kan, dipanggil tuh satu persatu gitu. Semuanya dapat. Si Kemal dapat acara sore gitu dia. Oh, Kemal udah dari awal juga ya? Udah. Siang apa sore ya? Sore deh kayaknya. Siang. Pokoknya udah mulai siaran. Nirina juga udah bisa siaran. Terus siapa namanya? Atta juga udah bisa siaran, dapat siaran pagi dia. Wih, prime time. Iya. Gue lulus dengan dipertimbangkan. Ini gue gak lolos gitu-gitu amat ya gitu. Oh, sama Mukas dulu ya awalnya? Sama Mukas, Mutia Kasim ya, Indra Safera, almarhum gitu. Oh iya bener. Udah orang-orang radio luar biasa kan waktu itu kan. Tapi akhirnya gue sempet gantiin si Atta kan udah pagi-pagi kan siaran sama Teguh Firmansyah. Teguh Firmansyah tuh pagi-pagi siaran. Cindy Fatikasari. Ya betul sekali. Waktu itu si Teguh Firmansyah adalah penyiar radio di Hard Rock FM. Terus dipindahkan ke situ. Satu grup kan? Kan satu grup. Terus gitu kan si Teguh Firmansyah ini kan izin nih gitu. Gua sama Atta
bareng-bareng deh tuh siaran tuh ceritanya gantiin Tuku Firmansyah. Pecah. OD pada seneng Oh. ternyata. Yang Oke. dilalah juga akhirnya si Tuku Firmansyah ngundurin diri lah pokoknya dia Karena kalah saing. bukan apa namanya sinetronnya. Dulu kan sinetronnya dia lagi masih happening kan. Secara ganteng kan. Betul. Sinetron udah. Iya. Udahlah akhirnya gue jadi siaran pagi sama Atta itu rasanya ya Allah. Terus yang lainnya kan juga bukan iri ya, tapi kayak kok dia bisa-bisanya sih orang tadinya cuma operator ngelangkahin gue. Iya, Kemal. Iya benar. Kan? Sih pada ngiri sih semua itu. Gak tahu juga sih ya. Iya kan, nah itu tuh banyak belajar di situ ya. Dan di situ belajar banyak banget gimana jadi presenter walaupun kita penyiar tapi kita disekolahin di situ. Atau ada namanya IP Entertainment atau ada sekolah host, sekolah MC, public speaking lah pokoknya terbaik deh waktu itu saat itu. Nah ini kalau ngomongin presenter, host, MC kan bukan lagi emang Indra Bekti Iya. udah jawaranya. Iya kan. Nah, gimana coba kasih solusi dong buat teman-teman yang lagi nonton. Oke. Untuk jadi host, talent, kan sekarang kayak gitu buat ngejual produk kita kan harus kita harus bisa tuh. Betul, public speaking lah. Public speaking kan. Itu gimana sih rumusnya? Nah, rumusnya ada yang namanya kita harus tahu dasar-dasar public speaking ya. Oke. Jadi yang pertama adalah kita harus tahu materi katanya tuh apa. Terus jadi kita harus tahu apa yang kita akan omongin gitu kan. Terus udah gitu ya pastinya intonasinya dibenerin. Intonasinya kita bisa ngomongnya intonasinya tuh akan menentukan target market kita gitu. Oke. Kalau nada-nadanya agak di atas rata-rata gitu. Halo apa kabar semuanya? Wah senang banget nih. Gue udah ada jualan ini nih. Jualan itu tuh bagus banget loh. Zahir tuh bagus banget. Kamu pakai aja Zahir. Misalnya gitu kan ya. Oke. Itu berarti lebih ke anak-anak muda. Iya. Kalau nah, coba pakai contoh Zahir ya. Okay. Kita mulai ya. Kita mulai dari berbagai macam segmentasi. Iya. Oke. Mungkin tantangannya ketika saya bilang misalnya anak-anak. Nah, ntar jadi anak-anak. Iya. Ketika saya bilang misalnya remaja. Jadi ntar gaya remaja. Iya. Jadi banyak produk yang memang harus tahu nih. Betul. Bagaimana cara host atau VO talent gitu kan. Nah, itu harus bisa tuh. Giliran orang tua dewasa tuh. Boleh kita mulai. Nge-host ya gitu boleh. Coba. Acara anak-anak. Acara anak-anak. Misalnya produknya anak-anak. Produk anak-anak. Okay. Zahirnya produk anak-anak ceritanya gitu. Ceritanya ini buat anak-anak. Pokoknya semua pakai Zahir. Oh bener. Zahir harus dong. Oke ya, coba dari mulai anak-anak produk Zahir Kids. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Wah senang sekali nih Kak Indra bisa berada di sini. Nah kalau misalkan kamu nih mau jalan-jalan, kamu harus punya Zahir. Karena Zahir itu aplikasi untuk anak-anak yang bisa ngasih tahu kamu jalan kemana yang pengen kamu tahu. Kamu tinggal klik aja. Terus abis klik kamu buka. Nah itu ada film kartun, ada tentang semua serba anak-anak ya. Pokoknya nanti kamu jangan lupa, kalau pakai Zahir pasti kamu jadi mahir. Wah, keren. Ya, harus menyesuaikan. Iya dong. Nggak bisa kalau anak-anak yang salah yang kayak gimana? Apa tuh? Kalau contoh presenting target market anak-anak, produk anak-anak, tapi ternyata cara yang salah. Oh, misalnya halo adik-adik, hari ini kita akan melihat sebuah aplikasi yang begitu bagus sekali. Oh iya bener, nggak cocok. Namanya Zahir. Oh iya bener. Coba kita lihat sama-sama Zahir. Itu ditinggal main perosotan tuh. Iya. Gitu. Bosen. Cabut langsung. Oke, kalau untuk yang apa ya, remaja, dewasa. Remaja dewasa lah gitu. Ya oke lah, dewasa lah. Misalnya umur apa tuh biasanya? 40. Enggak dong, 30-an lah. Oh, 30-an. Target marketnya. Anak-anak kuliahan. Ya boleh. Atau fresh graduate. Ya. Gimana cara untuk bikin kontennya untuk agar diterima para audiens dan market? Jadi kita juga ya jadi lebih karena ini targetnya itu kita harus tahu ya. Terus kemudian mungkin dari materi kata yang kita sampaikan juga pun kalau bisa anak kuliahan, umur 30-an pasti udah punya apa segala macam. Jadi tepat sasaran juga gitu. 5W1H masih ngaruh nggak? Of course. Oh iya. Betul. Oke. Betul banget itu harus banget itu. Itu penting sekali. Oke, contohnya gimana kalau untuk yang remaja? Oke.
Hai guys, wah seneng banget nih lo ya buat kamu nih yang pengen sebuah aplikasi yang seru punya, kamu langsung aja buka yang namanya Zahir. Karena di Zahir itu kamu nih yang mau lagi kuliah, dapetin mata kuliah apa segala macam yang ada di situ tuh bisa kamu buka aja langsung ya, pelajaran-pelajarannya kayak apa kayak, terus kemudian kamu bisa tahu mengenai tempat-tempat gaul ya yang asik-asik punya, bisa ngopi-ngopi di situ juga bisa, meeting-meeting apa segala macam bisa banget. Pakai aja Zahir, pasti bikin lo mahir. Wow, dicocokkan sama audiens. Itu obrolnya jadi iya, itu tuh penting ya. Soalnya banyak produknya jualannya apa, terus tapi gayanya kayak gimana, sehingga yang disalahin, jangan-jangan produknya nih nggak bagus nih. Itu dia. Nggak usah jadi reseller ini deh. Iya. Nggak usah jadi distributor ini deh. Benar. Gara-gara dia nggak bisa cara komunikasikan nih kepada audiens ya. Betul. Orang tua juga beda lagi ya. Beda lagi. Lebih halus lebih ya. Harus lebih lebih sopan, mungkin lebih dewasa lagi gitu. Mungkin bisa dicontohin kali ya. Orang ajar nih emang nih. Coba dikit aja dikit. Ya, baik. Halo untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Saya Indra Bekti kali ini akan menawarkan sebuah produk yang begitu luar biasa untuk Anda yang tentunya saat ini sedang mencari produk-produk yang memang bagus untuk Anda di rumah aja. Jadi di rumah aja, mungkin Anda yang sedang mungkin bersama dengan keluarga, ingin bersama-sama dengan cucu-cucu Anda, anak-anak Anda, pakai Zahir. Karena di Zahir itu Anda bisa melihat mungkin untuk kesehatan Anda, cek kemudian kesehatan. Mungkin juga ada asuransi, konsultasi dokter, dan segala macamnya. Cek kolesterol bisa? Bisa. Cek kolesterol juga Anda juga bisa. Jadi cek kira-kira mungkin ginjal bermasalah cek bisa? Cek ginjal juga bisa. Cek uang mencairkan cek Anda juga bisa. Jadi silakan aja dapatkan Zahir karena membuat Anda dan keluarga semakin mahir. Iya kayak gitu tuh rumus-rumusnya, harus paham teman-teman. Jadi intonasi semua itu penting. Buat gitu. orang yang udah tiada bisa? Bisa. Gila ini orang. Loh, gue nanya. Tiada. Bagi umum apa gue ngomong nggak didengerin juga. Maksudnya tiada di ruangan ini. Tiada iya. Dia orangnya sabar loh, orangnya loh. Sabar banget. Maksudnya tiada di depan TV gitu. Bukan tiada nyawanya. Terusin dong. Oh iya. Gimana sih? Abis itu apalagi nih karir-karir yang sekarang juga di TV. Ya, akhirnya setelah itu nyanyi ya. Waktu abis siaran radio gue juga nyanyi juga kan. Gue bikin boy band. Wih, itu laku? Enggak. Pada zaman sih lumayan. Off airnya jarang. Tapi ya waktu itu gue membentuk FBI itu karena gue waktu itu kan model juga ya majalah Aneka tuh. Senyum 14 jari. 3 aja. Oh iya, andal. Kenapa sih itu harus ada senyum-senyum? Ya, 3 jari, 2 jari itu apa sih? Mereka itu punya ukuran senyum. Itu benar. 3 jari ya, iya. Segini. Lo jarinya jari orang siapa? Orang kita sendiri aja. Masa orang lain masukin begitu? Nggak sopan amat lo. Dia sabar loh orang. Sabar. Gue emosi lama-lama ini. Enggak, maksudnya ini apakah ngaruh kepada, kan produk-produk kita kan pasti ada fotonya kan? Buat lebih menarik. Misalnya Le Mineral. Senyum lah. Contoh misalnya Le Mineral gimana cara buat fotonya? Oh, itu kan tapi nggak kelihatan Le Mineralnya. Oh maaf. Oh ya. Oke. Oh, gitu. Memang belum dibuka minumnya. Oh belum ya. Itu. Haus ya. Oh iya. Nah, itu makanya penting juga ekspresif dan lain-lain ya. Kenapa 3 kan gede banget? 3-nya tuh 3 gini. Gini. Enggak bibir lo, gigi lo. Oh, 3 jari tuh, 3 jari masukin ke mulut lo. Senyum ini. Senyum bukan mangap, senyum. Oh. Susah mas. Aduh. Emang perlu latihan sih kayak gitu. Oh, itu ngaruh. 2 nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena kurang sumringah. 3 itu sumringah. 2. Ini. 3. Ih bagus dia ya. Senyum-senyum aneka ya. Iya, senyum aneka ya sih benar. Iya kan, senyum aneka ya. Iya benar. 2 kan juga bisa. Kurang. Oh, oke. 1 juga enggak ya? Apalagi? Oh iya, kurang bagus. 9. Kalau udah 9 lah pas.
Gila lu 9. Iya. Nah itu kenapa dibutuhin itu maksudnya? Apa tuh? Kenapa Tiga jari. misalnya pengusaha-pengusaha pengen foto produknya tuh sesenyum 3 jari buat apa sih? Ya buat Kegedean mas. ya nggak bisa, harus karena mewakili orang tuh bahagia. Memegang produk ini, menggunakan produk itu bahagia gitu. 3 jarinya bukan juga ke samping ya? Enggak dong, ke samping. Itu namanya. Habis itu selesai 2003 Ceriwis. Wah, gitu. Legend nih. Ceriwis ya. Di situ gue sama Tendi ya kan. Itu rumusnya gimana bisa masuk casting? Lolos casting maksudnya? Jadi kebetulan aku sama Pak Richard Buntario yang punya BDI. Itu kan sempat bikin film bareng aku tuh. Judulnya 5 Sehat 4 Sempurna. Itu ada Ivan Gunawan, ada Uya Kuya main di film itu gitu. Nah terus pokoknya dia kayak dapet kayak kesempatan untuk buat acara di Trans TV. Nah terus dia jual itu deh si konsepnya itu yang Ceriwis ini. Nah saat itu waktu itu belum sama Tendi. Dulu waktu kita bikin pilotnya itu sama almarhumah Rina Gunawan. Teh Rina. Nah gue ditelepon sama Pak Richard, Bekti lo mau nggak jadi bawain acara nih gitu. Wah mau be gitu, tapi sama Rina Gunawan ya gitu. Kamu panggil Pak Richard Babe ya. Oke, langsung. Jadi gue nggak casting, langsung dipanggil, langsung ikutan bikin pilot. Jalur khusus ya? Jalur khusus. Alhamdulillah banget ya Allah. Gue makanya terima kasih banget sama Pak Richard Buntario tuh kasih kesempatan gue itu. Terus akhirnya si Rina Gunawan kita seru tuh. Ternyata kayaknya kok dapat nih chemistry-nya gitu. Lah kok bisa Tendi? Sabar. Dia orangnya sabar. Iya sabar. Minggu depan Mas Tama Net ya, dulu di Trans dulu. Oh tahu ya Trans. Ya sekarang menteri kan? Udah enggak. Emang udah? Udah enggak lagi. Nah itu pokoknya Mas Pak Wisnu Tama waktu itu aku panggilnya Mas Tama ya. Itu bilang oke nih minggu depan live ya gitu. Udah live gitu. Langsung live. Terus pas menuju ke sana dulu namanya bukan Ceriwis, namanya Gulali. Pertama kali Gulali. Kok bisa Ceriwis? Nah, diminta dirubah sama pihak Mas Tama kayaknya gitu. Diganti dong namanya Ceriwis gitu deh pokoknya. Antara BDI atau siapa yang bikin. Pokoknya minta diganti lah jadi Ceriwis. Nah, pada saat di situ Teh Rina enggak mau. Waduh, kayak Ceriwis kayak terlalu konotatif gitu mungkin ya. Kata dibilanginnya sama Pak Richard gitu. Bukti ini Teh Rina nggak mau, dia namanya Ceriwis, dia nggak mau nih. Gimana kalau lo sama Indi Barens katanya gitu. Lah terus ya itu akhirnya pas live itu pertama kali kita belum maksudnya karena gue sama Tendi kan kenalnya di radio ya, di radio Hard Rock, gue di MTV Radio. Kita satu gedung kan. Kadang suka naik lift bareng kan gitu. Halo Mbak, gitu-gitu doang aja. Gue juga ngefans sama dia gitu kan ya. Dia penyiar handal lah gitu. Bareng Farhan kan? Terus udah akhirnya ya udah aku boleh deh be gitu. Akhirnya sama Tendi tuh gitu. Jadinya yang pilotnya sama Teh Rina live nih sama Tendi. Gitu. Akhirnya sahabat sampai sekarang. Mantap. Tapi gini nih Mas, ini mau agak sedikit deep talk ya. Kalau kata anak Jaksel. Dari fase-fase ini pernah ngalamin drop-dropnya nggak punya uang gitu nggak sih? Kita berbicara mengenai mau utuh dulunya atau sempat naik terus turun abis naik lagi. Pernah. Suka duka sebagai konten kreator lah bisa dibilang kan. Konten kreator kan. Indra Bekti ini kan konten kreator. Nah itu ada gak sih fase-fase jatuhnya? Sampai jatuh banget sih ya enggak ya. Maksudnya pada saat itu sempat udah Ceriwis udah selesai lah gitu. Sempat Ceriwis udah selesai. Terus kita kayaknya kemudian adalah kita kan buat manajemen kan. Kita buat manajemen. Yang saya ada di dalamnya ya. Betul. Gue dulu Inback Manajemen guys. Gue juga mau terima kasih kepada gue mau cerita dikit. Ini Mas Indra Bekti, gue panggilnya Mas Ade ya. Mas Ade ini luar biasa. Ini baiknya orang nih. Ya Allah. Bener. Nikahan gue yang MC Bekti, Fitrob, iya kan? Betul. Pokoknya luar biasa. Job, Dan yang paling lebih spesial tuh gue membranding tuh. Ya Allah. Sosok Indra Bekti ini nggak pernah lupa sama siapapun. Amin ya Allah, jangan bener-bener. Nih
bisa dibilang mungkin yang muda-muda coba deh lihat contoh beliau ini ya. Mau sebesar apapun namanya, gue kontak, datang ke sini, support apa segala macam. Luar biasa Mas. Bismillah. Semoga Allah balas kebaikan Mas. Amin ya Allah, amin. Semoga Allah lancarkan rezekinya Mas. Amin ya Allah, amin ya Allah. Sampai Ada sekarang lagi nggak? semoga bisa cepat punya usaha yang Amin. melimpah. Amin ya Allah, amin. Semoga nantinya bisa nambah istri lagi. Ya, enggak, itu aja nggak habis. Mbak Dila. Alhamdulillah. Iya maksudnya itu gimana ya? Maksudnya bisa seperti itu seperti apa sih? Ya, waktu itu- Humble-nya. Ya kita bahas satu-satu deh. Kita bahas yang mana dulu nih? yang pas lagi terjun payung Ya, gitu. sempat ada momen dimana lagi terjun payung gitu, dan gue lagi butuhnya sosok gitu ya untuk bisa udah lagi kita lagi down gitu istilahnya. Acara TV belum ada lagi, terus kemudian belum ada pekerjaan yang tetap lagi lah istilahnya gitu, lagi apa mulai redup apa gimana gitu kan ya pada saat itu. Tapi terus butuh sosok yang mungkin bisa bantu gitu ya, tapi malah ditinggal. Itu gue sampai nangis gue waktu saat itu. Ditinggal sama siapa? Manajer gue. Oke. Di tahun? Mungkin 2013-an gitu kali ya. Gue udah di situ dong. Apa gue tahu Udah. cerita itu waktu itu? Gak tahu juga deh. Tinggal gimana? Maksudnya gimana nih? Maksudnya lagi turun-turunnya, lagi abis-abisnya, terus tiba-tiba manajer ninggalin. Iya. Jadi sehingga job juga nggak dicariin dong. Ya maksudnya gue butuh dia untuk mungkin paling tidak bantu untuk nge-push kayak untuk ke TV-TV lagi kayak dia jual-jual gue lagi kayak atau apa kayak gitu kan ya. Terus ya udah akhirnya gue ya struggle sendiri, dan ada sahabat-sahabat sih yang maksudnya support gitu. Manajemen udah akhirnya ya bubar, sempat bubar nggak sih manajemennya? Inback manajemen nggak pernah bubar. Ya? Dianya yang membubarkan diri gitu. Dianya. Gue tau nggak orangnya? Pasti tahu. Yang depannya apa? N. Oh gitu. Dia bilang pokoknya ya cukup sedih ya pada saat itu, maksudnya ya kita lagi ditinggal pas sayang-sayangnya. Cielah. Jadi ya gue nangis banget sih itu, gue kayak gila gue lagi begini, gue ditinggal ya gitu misalnya gitu. Dan dia ya dia bilang pokoknya pada saat dia ngundurin diri dari gue nggak tahu lagi nih gue mau buat apa nih, dia bilang gitu kan. Gue nggak tahu nih kerja apa lagi, dia bilang gitu. Sampai sempat yang nggak tega juga sama dia, kalau misalnya gue kerja nanti misalnya ada pekerjaan ya lo cariin buat gue, lo tetap dapat bagian kayak gitu sampai segitunya. Tapi akhirnya ya udah, akhirnya dia malah buat apa namanya manajemen baru gitu. Akhirnya tapi sekarang it's done, udah selesai. Masih bersahabat dengan dia sekarang ya, apa namanya, kita maju bareng aja udah gitu, saling support udah gitu. Sempat walaupun seperti yang sedih banget ya gitu. Tapi kan sekarang jadinya bergerak apa ya, gue nggak tahu bahasa apa namanya istilahnya, asosiasi apa, dia dipercayakan kayak semacam punya manajemen artis besar gitu nggak sih sekarang? Gua ya dia bukan manajemen artis bukan besar, ya, apa sih kok tiba-tiba dia jadi kayak apa sih? Adalah pokoknya. Ntar orang tahu gitu ya. Jangan sebut. Ya udahlah, pokoknya pokoknya itulah ya. Ya pokoknya begitu sampai akhirnya sekarang terus strugglingnya tuh gimana? Struggling banget gue sama Roy ya gitu. Roy Manella gue sama dia akhirnya Om dia Roy lah. luar biasa Om Roy. Roy itu jadi manajer, akhirnya menggantikan posisi dia. Akhirnya dia yang as a director. Gue kalau mau ngomong tentang dia, ya dia yang ada sampai sekarang gitu. Roy ini gitu, untuk bisa apa, kita bangkit bareng-bareng lagi. Bisa deh, kita bangkit deh katanya gitu. Bisa, ya alhamdulillah. Maksudnya kita masih struggle dengan ada beberapa artis yang akhirnya kesana juga gitu kan, yang kita bangun bareng-bareng gitu ya. Akhirnya malah kesana gitu. Terus ya udah, kita yang ada kita punya aja sekarang. Kita syukuri apa yang kita punya. Udah ikhlasin. Iya, kita semakin ikhlas, malah kita dapat yang luar biasa malah gitu. Soalnya kan waktu itu sempat bikin talent management yang dimana talent-talentnya juga pada kabur-kaburan juga kan. Siapa? Malah pindah ke sana, pindah Itu ke situ, dia. pindah ke sini. Sampai akhirnya sekarang katanya bocorannya bikin sekolah. Ya,
Jadi Itu. akhirnya aku ketemu sama teman juga. Jadi ya kita melebarkan persahabatan lah ke siapa aja yang mau merapat gitu untuk bisa. Dan di sini Roy juga juga ikut campur juga dalam hal ini, juga ikutan sama-sama lah ya di manajemen ini. Kita akhirnya sekarang ini aku punya Inback Media Network namanya. Jadi bergerak di bidang media untuk YouTube, bikin konten gitu untuk klien-klien kalau misalnya butuh ada KOL, ada untuk sekarang kita bisa menyediakan itu. Jadi kita ada IO juga, ada WO juga gitu. Jadi semua kita hajar lah pokoknya. Terus talent ya, host gitu ada juga. Ada. Voice over? Kita belum. Fokusnya di mana? Tapi nanti, aku ada partner lagi namanya Gautama. Gauta. Terus aku sama dia, kita punya mimpi yang sama. Kita mau bikin sekolahan gitu. Punya academy gitu. Apa seputar non akademis ya berarti ya? Iya betul. Maksudnya kan sekolah-sekolah buat acting enggak? Ya betul. Jadi sekolah acting. Coba. Jadi sekolah yang dimaksud ini adalah sekolah buat performing art. Yes. Jadi performing ada art school. Itu ya. Sekolah acting, sekolah host, sekolah public speaking, sekolah public speaking udah masuk dalam host, itu masuk dalam public speaking. Oh nice. Habis itu apa tujuannya? Untuk apa goalsnya? Goalsnya untuk menciptakan bibit-bibit baru. Yang gak cuma itu doang di TV. Jadi ada bibit baru memang certificated ya gitu. Jadi biasanya karena gue juga adalah orang yang belajar gitu loh. Gak cuma yang tiba-tiba karena viral terus jadi host jadi apa gitu. Enggak. Akhirnya buktinya kan bukti gitu. Dari awal guys. Nah dari itu dia makanya nol. kita kadang-kadang suka sedih gitu ya mereka jadi host apa segala macam, tapi kayaknya tuh gak sekolah, gak punya mengenyam pendidikan mungkin acting atau mungkin performing art yang gitu-gitu loh. Sekolah MC atau apa gitu. Karena kita kan dulu digembleng banget kan. Dengan training, dengan sekolah juga lah gitu. Nah jadi sedih aja gitu kemampuan mereka gitu aja, dan memang akhirnya terlihat ya, maksudnya gak bertahan lama lah mereka di bidang itu gitu. Akhirnya misalnya nge-host di TV atau apa ya, sekarang yang dipercaya adalah mereka yang memang profesional dan benar-benar menghargai pekerjaannya gitu. Nah jadi gini menarik Mas, dengan perkembangan digital saat ini, bikin sekolah tadi performing arts mungkin seni lah ya, sekolah tadi ya public speaking ya kan, acting apa segala macam itu. Nah dengan munculnya YouTube, nah muncul pertanyaan gak sih ketika mau daftar di sekolah sini yang ujung-ujungnya disalurkannya ke TV, sementara kita ngomong stigma. Nah itu dia. Kita ngomong stigma ya. Sementara YouTube lebih kenceng dibanding TV. Itu dia. Kita kan sekarang melihat bahwa YouTube lah, Instagram, TikTok, and the brand itu udah mulai menjamur dan banyak, dan orang melihatnya udah lebih ke sosmed ya. Terus ya TV udah bener-bener ditinggalkan lah, hampir mau ditinggalkan gitu. Karena tapi TV juga tetap akan berinovasi pasti, gue yakin. Dengan adanya digital, TV digital juga kan, pasti mereka akan terus berinovasi dan akan terus ada lah. Gak mungkin gak ada TV gitu. Ya itu free to air TV ya gitu. Nah selain itu juga ada OTT ya kan, ada itu mereka juga butuh. Jadi industri hiburan ini haus akan talent baru gitu kan, kayak gitu-gitu. Jadi kita di sini memberikan wadah untuk mereka-mereka yang memang ingin masuk ke dalam dunia entertainment. Nah ini mereka harus ada jalurnya gitu, yang memang on the right track, karena kita pastinya ujung-ujungnya adalah ke sana. Kalau mereka memang memiliki kemampuan, memiliki juga ada X factornya untuk ke sana juga, kenapa tidak ya? Kita di sini mengasah mereka untuk mau mencapai cita-cita mereka gitu. Dan kemauan mereka ya, bukan kemauan orang tua ya sebenarnya kan gitu kan. Tapi nggak apa-apa juga kalau kemauan orang tua ternyata diikuti anaknya, it's okay gitu ya, boleh juga. Mungkin pengen nyoba-nyoba nih, anak gue masuk ke sini untuk mungkin nggak cuman harus akhirnya endingnya untuk mereka bisa tampil di TV, tapi membuat mereka lebih percaya diri untuk bisa berada di depan orang, untuk bisa mereka bergaul dengan orang, kemudian bisa mungkin bisa menjadi seorang leader nantinya gitu. Ini sekolah ini bisa ke arah sana. Dibentuk juga. Yes. Jadi leadershipnya juga dibentuk. Berarti juga disuggest bahwa
bisa bikin channel YouTube yang nantinya berkembang bikin. juga. Iya, betul sekali. Jadi mantap. mereka di sini juga akhirnya timbul rasa percaya diri. Oh, gue udah bisa ini. Gue bikin gak usah ke TV, gue harus ada di YouTube bikin channel sendiri. Wis, mantap. Begitu. Diarahin semuanya. Seperti itu, betul. Oh, di mana cara daftarnya kayak gitu-gitu? Sesaat lagi. Jadi tungguin aja. Saya demen nih. Itu Papi Academy deh. Cari Papi Academy. Itu nanti akan keluar gitu. Dan kebetulan juga kita Papi Academy ini, Papi Manajemen ini, gue lebih kepada ingin mewujudkan cita-cita mereka sih gitu. Dengan adanya gue, cita-cita mereka yang pengen acting apa segala macam tuh bisa, karena gue dulu pernah berada di posisi mereka yang punya cita-cita yang sama gitu. Yang memang di dunia entertainment gitu. Jadi dan itu gue dulu gak ada gue otodidak, gue sekolah mungkin teater aja gitu ya. Terus akhirnya gue mampu untuk bisa sampai ke sini gitu. Nah, coba aja dulu mungkin ada sekolahan atau apa gitu yang mungkin bisa seperti sekarang ini ada. Dulu gue mungkin udah ikutan itu gitu ya. Nah, tapi sekarang ini gue pengen mereka-mereka ini, anak-anak yang memang mau maju di dunia entertainment, ada wadahnya dulu nih, ada prosesnya dulu gitu. Betul. Dan mumpung nih guys, Kak Indra Bekti ini, nah ini kan maksudnya dengan terfikir seperti ini, hayu. Nah, soalnya lihat deh, sekarang tuh lihat fenomenal digital tuh luar biasa loh. Buat nanti untuk beriklan, mungkin bikin agency nantinya, bikin PH apa segala macam kan. Jadi mau ada seperti ini, kalau kita mundur lagi ke beberapa tahun yang lalu, susah payah dulu Bekti loh. Usahanya tuh. Nah, makanya dengan ada seperti ini manfaatin nih. Nah, kita tunggu aja tanggal mainnya. Tapi sekarang gini, gue mau nanya lebih kepada dengan banyak artis-artis talent-talent baru nih Mas. Lu bisa dibilang kan masih optimis gak sih menghadapi mereka talent-talent baru? Apakah sempat berpikir bahwa jangan-jangan gue kegerus nih? Itu gimana? Jadi kita punya market sendiri kok. Yakinlah bahwa kita punya market sendiri, dan mungkin dengan kita bergaul dengan adik-adik kita nih yang baru-baru ini, mungkin yang baru-baru ini akhirnya ngelihat juga mereka-mereka yang mungkin anak-anak sekarang Gen Y atau sekarang Gen Z. Gen Z ya? Nggak tahu. Gen Z. Ini dia nih Gen Z nih. Lu Gen Z ya. Jadi sebelumnya Gen Z apa? Gen Y, X Y Z kan? X Y Z. X Y Z kan? Oh, gua Gen Y, gua. Lu Y ya? Gua enggak. Apa milenial? Lu milenial. Milenial ya. Oh, Bapak katanya sih baby boomers. Baby boomers, di bawahnya baby boomers. Gue lihat tuh kemarin tuh. Atasnya baby boomers apa? Gue lupa deh. Apa pokoknya gue di antara baby boomers sama milenial. Itu tahun 70-an tuh 77 gitu. Lahir tahun berapa? 77. 77. 2022. 45. Mau? Belum. Belum 45 nanti Desember. Enggak apa-apa lah 45 lah. Jangan dong. Masih 44. Oke. Nah, ya, gue kalau bersama mereka, gue rangkul mereka. Gue ajak, maksudnya gue kan punya YouTube, punya apa. Gue ajak tuh yang baru-baru yang ada TikTok itu kan masih muda-muda semuanya kan. Dia mungkin nggak tahu gue, tapi gue tahu dia, gue lihat dari TikTok gitu. Kadang-kadang gitu. Oh, dia nggak tahu. Kira ada juga yang tahu gue dari TikTok, dari YouTube gitu. Ternyata, oh ada ya orang kayak gini nih, Bekti ini gitu. Jadi gue ngikutin perkembangan zamannya aja. Nah, terus target marketnya seorang Indra Bekti apa nih, audiensnya siapa sekarang? Kan bukan yang udah muda-muda tuh udah mungkin udah pada naik umurnya. Dengan cara gue seperti maksudnya tetap kekinian. Gue akan tetap berada di mana aja gue berada. Jadi gue tetap akan ada di masa yang saat ini gue menyesuaikan, dan akhirnya gak harus misalnya market gue ya sekarang tetap ada market gue yang ngefans gue sama gue dulu, sampai sekarang masih ada ngefans, masih ada. Jadi we grow up together kan. Jadi mereka besar, mereka umur gue atau bahkan ada yang lebih tua gitu ya. Ngeliat gue waktu dulu masih muda atau dulu waktu gue masih berkibar lah, tapi sekarang tetap berkibar lah ya. Jadi itu akan membuat ya mereka tetap ada marketnya itu gitu. Dan saat ini kadang-kadang market gue
emak-emak ya gitu kan. Iya. Mereka nontonin gue atau mereka kadang ngundang-ngundang gue untuk acara-acaranya, anaknya ulang tahun kayak atau anaknya kawin gitu. Anak sih nggak tahu gue siapa gitu misalnya, tapi ibunya tuh suka sama gue karena akhirnya dia ngundangnya tuh gue. Misalnya di Surabaya itu gokil deh. Kenapa Surabaya? Itu gue hidup di situ kayaknya. Karena karena weddingnya tuh banyak banget dari Surabaya. Thank you teman-teman dari Surabaya ya. Oh, MC wedding juga MC ya. wedding juga saya. Surabaya. Waduh, the best. Iya. Surabaya. Kenapa? Kenapa gitu? Banyak sering mereka ngadain dan alhamdulillah gue sering ke sana. Oke. Nah, Surabaya bolak-balik gue. Coba kita cek dong Instagramnya Bekti ini terakhir dong, pengen lihat nih. Ya. Enggak, maksudnya berapa sih seorang nih bisa legend nih untuk di masanya? Gede, berapa followers coba kita intip coba. Masih kecil, Pak. Coba tahan dulu teman-teman yang lain. Nah, coba cek lu. Coba. Enggak. Tes Indra dulu. Yang keluar siapa? Terus lagi. Indra Kens. Masa kalah sama Indra Kens? Iya, benar. Lagi rame tuh. Iya, makanya. Ini kalau misalnya paling atas itu yang karena banyak followernya apa? Enggak tahu. Teratas. Apa paling banyak cari ya? Enggak tahu ya. ya. B coba kan penasaran sama Indra Kens. Kemana dia? Coba B, apakah Brasko, Brookman, Indra Bekti paling atas. Oh gitu, lihatnya gitu ya? Iya. Tuh ketahuannya B-nya tuh Bekti. Karena tuh. kan Enggak sih. Itu juga by alphabetical. Udah GR aja gue ya. Oke, ketik. Oke, klik. Indra Bekti 2,4 Mas. Iya, masih dikit lah dibanding yang lain-lain. Emang yang lain siapa? Teman gue yang se-level gue gitu ya. Siapa? Ya Ruben, Ivan, itu udah ya Allah udah puluhan kali. Emang iya? Iya. Belasan atau puluhan. Kok bisa sih beli di mana followersnya? Nggak, kok bisa ada orang royal. Ya soalnya mereka kan masih ada di TV mungkin ya. YouTube. Masih viral-viralan. YouTube gue. Pertanyaannya Indra Bekti sekarang kemana nih? Banyak kan nanya soalnya. Bener. Ada di TV ada beberapa ya kan. Terus di sekarang platform digital juga ada ya. Endorse berapa sekarang? Kira-kira untuk seorang Indra Bekti? Harga nih lo mau ngomongin. Ya 10-an lah. Story bisa nego. Fit puluhan nih. 10 lah. Gokil. 10-an lah. 10-an ya nego lah. Takutnya salah sebut kemahalan. Bener kemahalan enggak ya gue. Bisa nego lah pokoknya gue sama Cincai. Bantu-bantu. Kalau MC off air berapa? Ada dah. Ntar tinggal gue kasih tahu deh ntar. Kontaknya kan ke Roy Manela tuh. Iya benar. Kontaknya Roy Manela ya. Kira-kira kalau di TV nge-host per episode berapa? Ya ada lah. Kalau MC wedding ya ada lah. Ada aja lo. Gue cuma nanya. Gak etis lo ngomong begini. Ntar aja japri ya. Pokoknya saya Indra Bekti, pokoknya untuk MC, host ataupun apapun juga harga terjangkau, kualitas terjamin. Woi, keren. Fokusnya kemana sekarang? MC, voice over? Ya MC, host, terus ya jadi entrepreneur gitu-gitu kan. Gue ada makanan juga. Oh iya, usaha. Oh makanan apa? Makanan nih? Makanan gue kerja sama Kokikit namanya. Gue bukan dong. Kokikit bukan dong. Ini aja Indra Bekti Meal. Oh ada di situ semua. Oke, Indra Bekti Meal. MEAL. Iya, meal. Coba Indra Bekti Meal. Itu. Tuh. Ya. Nah itu. Meal and recipe apa tadi? Recipe apa tadi? Meal and recipe kit Indra Bekti. Betul. Oke, ini semuanya di sini nih. Bareng sama Koki Kit. Betul. Coba ke bawah. Coba bawa lagi. Nah, jadi gue nasi ini ya, nasi nasi rendang paru. Jadi jadi lapar gue. Iya lagi jadi lapar gue. Rendang paru, tolong dong lo beliin dong nih. Gue kerjasama kayak sama kasih solusi. Bisa, boleh ya, boleh ya. Boleh. Asik. Ayo kita buka reseller bisa ya? Boleh. Exactly, boleh. Itu yang kita sedang galakan. Jadi ini kalau misalkan beli 50 juta itu gue akan datang ke tempatnya, gue ikut promoin segala macem gitu. Mantap gitu dong. Ini baru nih formula terbaru. Kasih solusi ya kan? Kasih solusi nih. Jadi nggak cuma sekedar daftar buat franchise apa segala macam, tapi kita akan kawal. Oke. Jadi sampai launching ada Bekti di situ. Ada, betul. Berapa budgetnya? 50 juta aja. 50 juta udah bisa. Bisa. Apa dapatnya?
Ya pokoknya ini toolsnya ini nanti kita ada kayak bannernya. Kita sediain gitu untuk bannernya. Terus kemudian promosiin juga pastinya di Instagram aku itu pasti akan kita bantu. Bener nih. Benar. Di daerah tertentu nggak apa-apa dibantu. Nggak apa-apa, kita bantu pasti kalau udah. Jadi ini adalah nasi instan gitu. Jadi bisa dimasak gitu, bisa tapi dijual langsung di situ juga bisa. Jadi nggak usah repot-repot ya. Misalnya Anda punya kayak semacam toko kecil gitulah ya. Terus sediain aja di makanan-makanan yang gue yang di sini. Walaupun ini nasi rendang paru aja gitu misalnya di display gitu kan. Terus nanti orang datang tinggal tinggal panasin, kasih air panasnya. Terus jadi nasi dan rendang parunya tinggal dibuka. Jadi udah gampang, sesimpel itu. Simpel banget. Cocok di era sekarang ya. Bukan lagi, jadi bisa dibawa kemana-mana juga. Bisa keluar negeri, dibawa ini juga bisa. Ini bertahan lama. Oh enggak basi? Enggak basi. Karena udah vakum ya. Oke. Ini andalan ini ya. Nasi liwet. Ya. Rendang paru ini. Yes. Selain ini apa nih menunya nih? Nasi liwet rendang paru ini. Udah ini aja. Oh ini aja. Makanannya ini aja dulu. Sementara ini. Nanti akan ada lagi. Dengan Coffee Kit ini kita buat kayak mungkin kita buat kayak apa ya yang mini mungkin yang bisa dibawa pulang ya, mini booth ya, booth. Oh gitu. Tapi bukan ini, tapi nanti akan ada yang jualannya tuh langsung di boothnya gitu. Total udah berapa yang daftar resellernya? Reseller belum. Berarti masih ada kesempatan? Masih ada kesempatan banget. Oke. Keuntungan kira-kira berapa tuh untuk potensi? Itu gede. Wush, 50 juta kira-kira untuk potensi jual begini cocok banget nih buat emak-emak yang lagi mau simpel-simpel. Betul. Apa segala macam. Kita tungguin nanti nih. Ya, mudah-mudahan dipromosin juga ya. Datang juga kita buka ya. Kita datengin pembukaan, kita datengin. Rencana kita mau buka di Nepal. Bisa nggak di Nepal? Cabang Nepal. Bisa. Apa? Bisa. Bisa keburu basi. Jauh banget di Nepal. Ya, harusnya di mana? Di inilah Ethiopia. Afrika ujung lagi. Iya. Ya enggak di Indonesia aja lah. Indonesia ya. Malaysia, Singapura kalau misalnya bisa boleh. Cara daftarnya gimana? Klik link di bio-nya. Ya, betul. Itu atasin aja gitu. Tuh ya, pesennya di situ. Terus kalau misalnya ini DM aja, DM ke aku Indra Bekti, boleh DM aja mau resellernya dong gitu, DM ke aku pasti jawab. Nah, jangan lupa di-follow. Iya, follow ya, Indra Bekti ya. Bekti juga follow yang mau daftar itunya. Oh iya, pasti dong. Follow back bayar. Kalau udah bayar baru deh gue follow. Kalau belum jangan. Kita kasih solusi.